Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semuanya, semoga Bunda dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Ayu Dolvia AMDCAP peserta Laksar CPNS Kabupaten 50 Kota. Kali ini Ayu akan membagikan informasi kepada Bunda tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita. Stay tune ya Bun. Apakah Bunda sebelumnya sudah tahu kenapa kita harus melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita? Karena ini berguna untuk mendeteksi secara dini adanya masalah atau kelainan pada tumbuh kembang balita. Jika nanti ditemukan adanya masalah pada tumbuh kembang balita, maka akan segera dapat diberikan intervensi secara cepat dan tepat. Kapan kita lakukan pemantauan tumbuh kembang pada balita? Yaitu sejak dari lahir sampai dengan umur 5 tahun. Apa saja sih yang dipantau untuk pertumbuhan dan perkembangan balita ini? Yaitu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, perkembangan motorik halus dan motorik kasar, dan perkembangan mental emosional. Di mana pemantauan pertumbuhan sebaiknya dilakukan? Yaitu di posyandu. Kenapa? Karena di posyandu, data hasil penimbangan dapat lebih cepat diambil dan diolah untuk dapat mengetahui kondisi pertumbuhan dari balita kita. Apa sih tujuan dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita ini? Yang pertama yaitu mengetahui status pertumbuhan dan perkembangan balita dari waktu ke waktu secara teratur. Kemudian memberikan tindakan penanggulangan segera jika ada anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan status kesehatan anak, perkembangan, dan kualitas hidup anak. Periode paling krusial dalam tumbuh kembang anak yaitu 1000 hari pertama kehidupan atau yang disebut juga dengan periode emas. Periode emas ini dimulai sejak dalam kandungan sampai anak berumur 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, perkembangan organ tubuh yang paling pesat adalah susunan saraf pusat atau otak. 75% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 3 tahun. Nah, untuk mendukung pertumbuhan otak serta tumbuh kembang yang optimal, maka dibutuhkan 2 hal penting yakni nutrisi dan stimulasi. Nutrisi yang cukup dan beragam sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan gizi ini nggak bisa ditawar-tawar ya Bunda. Dan untuk mencapai perkembangan yang ideal, orang tua harus rajin memberikan stimulasi kepada anaknya. Kalau pencapaian tidak sesuai dengan usianya, maka bisa terjadi keterlambatan. Disinilah pentingnya pemantauan perkembangan anak, yakni agar bila ada masalah atau keterlambatan, maka bisa segera diberikan intervensi. Beberapa masalah pada tumbuh kembang balita yaitu balita yang kurang gizi, stunting, kurang konsentrasi, keterlambatan dalam berbicara, keterlambatan dalam berjalan, dan anak yang super aktif. Untuk mengatasi masalah tumbuh kembang pada balita tersebut, ayo kita pantau tumbuh kembang balita secara rutin setiap bulan ke posyandu agar balita tumbuh dengan optimal dan menjadi generasi yang cerdas. Oke Bunda, jangan lupa ya untuk datang ke posyandu setiap bulannya untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang pada balita kita serta untuk mendapatkan layanan imunisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.